Halo sahabat F-Story semua. Selamat datang kembali di channel kisah kehidupan penuh makna. Sebelum kita mulai, tulis di kolom komentar, dari kota mana kalian menonton kisah ini? Dan jangan lupa, like, subscribe, aktifkan loncengnya, serta tulis sholawat untuk memperluas keberkahan kisah ini. Bayangkan seorang anak yatim piatu miskin yang hidup sendirian, tanpa keluarga, tanpa harapan. Tapi karena kebaikan hatinya pada makhluk kecil yang terluka, takdirnya justru berubah menjadi penjaga keseimbangan dunia. Inilah kisah penuh keajaiban, pengorbanan, dan cinta sejati yang akan menggetarkan hati kalian. Di sebuah sudut dunia yang sering terlupakan, tersembunyi sebuah desa kecil yang dikepung hutan lebat nan sunyi. Desa itu bernama Karangsari, tempat di mana kehidupan bergerak lambat, seolah terperangkap dalam pusaran waktu yang enggan beranjak maju. Di sanalah hidup seorang anak yatim piatu bernama Asep. Sejak usia 5 tahun, takdir telah merampas kedua orang tuanya akibat penyakit demam berdarah yang mewabah di desa. Sejak saat itu, Asep berjalan sendirian meniti jalan hidup yang keras, tanpa sanak saudara, tanpa tempat bergantung. Tak ada lagi tangan hangat ibunya yang mengelus kepalanya di malam hari. Tak ada lagi tawa ayahnya yang menemani di bawah sinar bulan. Hanya sunyi, dingin, dan kesepian yang menjadi sahabat setianya. Gubuk reot peninggalan orang tuanya menjadi satu-satunya tempat berteduh. Dinding bambu yang sudah miring, atap ilalang yang bocor kala hujan turun, serta lantai tanah yang kerap becek saat musim penghujan, menjadi saksi bisu betapa getirnya hidup yang ia jalani. Setiap pagi, Asep berjalan ke hutan membawa sebilah golok kecil dan seutas tali, mengumpulkan ranting kering dan kayu bakar yang nanti akan dijual ke pasar desa. Dari hasil itu, ia membeli sekepal beras, sepotong tempe, atau sekadar garam untuk bertahan hidup. Di usianya yang masih belia, ia telah dipaksa dewasa sebelum waktunya. Namun, penderitaan Asep tidak hanya datang dari kemiskinan. Warga desa yang seharusnya menjadi sandaran, justru menambah luka dalam hidupnya. Banyak yang menganggap Asep sebagai anak pembawa sial. Ada yang percaya bahwa kematian orang tuanya adalah pertanda kutukan keluarga. Bahkan beberapa orang tua melarang anak-anak mereka bermain dengannya. Setiap kali Asep lewat di jalanan desa, bisik-bisik fitnah dan tatapan sinis seolah menusuk jantungnya. Itu anak yang dikutuk. Jangan dekat-dekat, nanti ketularan sialnya. Begitulah kata-kata kejam yang kerap ia dengar. Hatinya perih. Namun ia hanya bisa menunduk, menggigit bibir menahan air mata, lalu melangkah pergi dalam diam. Meski begitu, Asep tidak pernah membalas kebencian dengan dendam. Ia justru tumbuh menjadi anak yang berhati lembut. Kesendirian mengajarkannya tentang keikhlasan, penderitaan menempa hatinya menjadi lapang. Di setiap hembusan angin hutan, di setiap desir dedaunan, ia menemukan ketenangan. Bahkan pada hewan-hewan kecil yang berkeliaran di sekitar gubuknya, ia berbagi makanan sisa. Ia percaya, sekecil apapun kebaikan, pasti akan ada balasannya kelak. Doanya selalu sama setiap malam sebelum tidur, di bawah langit penuh bintang, "Ya Allah, kuatkan aku, bahagiakanlah aku suatu hari nanti." Tanpa disadari, kebaikan hatinya itulah yang kelak akan menjadi kunci takdir besar yang sudah disiapkan untuknya. Suatu pagi yang basah, ketika embun masih menggantung di ujung dedaunan dan kabut tipis menyelimuti hutan Karangsari, Asep kembali melangkahkan kakinya ke rimba untuk mencari kayu bakar. Hari itu, angin berhembus dingin, seolah membawa firasat yang belum bisa ia mengerti. Langkah kecilnya menapaki jalan setapak berlumpur, ditemani kicauan burung yang bersahut-sahutan dari balik pepohonan raksasa. Bagi Asep, hutan bukan sekadar tempat mencari penghidupan, tetapi juga sahabat yang setia mendengarkan keluh kesahnya selama ini. Di sanalah ia merasa bebas dari tuduhan dan tatapan hina warga desa. Namun di tengah keheningan pagi itu, telinganya menangkap suara aneh, seperti desisan bercampur rintihan pelan. Dengan rasa penasaran dan sedikit cemas, ia mengikuti suara itu, menembus semak belukar lebat hingga tiba di sebuah ceruk berbatu dekat sungai kecil. Di sana, matanya membelalak melihat seekor ular besar dengan sisik berkilauan hijau zamrud tengah terkulai lemah. Bagian tubuh ular itu terluka parah, berdarah, dan nafasnya tersengal berat. Sekilas,
Naluri manusiawinya menyuruhnya lari ketakutan. Namun ada sesuatu di dalam hatinya yang menahan langkahnya. Ia melihat penderitaan di mata ular itu. Penderitaan yang entah mengapa, serupa dengan kepedihannya sendiri selama ini. Tanpa ragu, Asep mendekati ular itu perlahan. Ia berlutut, mengusap luka di tubuh reptil raksasa itu dengan penuh kelembutan. Dedaunan obat yang selama ini ia pelajari dari mendiang ibunya dipetiknya satu persatu, lalu diremas dan ditempelkan ke luka si ular. "Tenang, aku akan membantumu," bisiknya lirih seolah berbicara kepada makhluk yang bisa mengerti bahasa hatinya. Tangan kecilnya yang gemetar membersihkan darah, membalut luka dengan sobekan kain usangnya. Hatinya berdoa agar pertolongan kecilnya ini cukup untuk menyelamatkan makhluk malang itu. Beberapa saat kemudian, sesuatu yang tak pernah ia bayangkan terjadi. Udara di sekitarnya bergetar, sinar lembut menyelubungi tubuh ular yang perlahan berubah wujud. Di hadapannya kini berdiri sosok wanita agung, anggun dan bercahaya, mengenakan mahkota berkilau laksana kristal air mata bumi. Sorot matanya lembut, namun penuh wibawa. Inilah Ratu Ular, penjaga alam gaib, pemimpin makhluk-makhluk yang tersembunyi di balik dimensi hutan Karangsari. "Wahai anak manusia, kebaikan hatimu telah menyelamatkanku." Suara sang ratu mengalun lembut bagaikan nyanyian angin. "Di saat orang-orang lain mungkin akan membunuhku karena ketakutan, engkau memilih menolong. Maka hari ini, takdirmu berubah." Dengan tangan indahnya, Ratu Ular menyerahkan sebuah cincin berhiaskan batu zamrud yang memancarkan sinar hangat. Ini bukan sekadar cincin. Ia mengandung kekuatan alam, kekuatan keseimbangan. "Mulai hari ini, engkau adalah penjaga keseimbangan antara dunia manusia dan dunia gaib. Tapi ingat, kekuatan besar datang bersama ujian besar. Jangan goyah, jangan serakah." Asep menatap cincin itu dengan campuran takjub dan ketakutan. Ia tak sepenuhnya memahami apa yang sedang terjadi, namun hatinya merasakan kehangatan aneh yang menenangkan. Takdir baru tengah dimulai. Takdir yang akan mengguncang seluruh hidupnya. Namun sebagaimana sering terjadi di dunia ini, kebaikan hati terkadang justru menjadi sumber fitnah di mata orang-orang yang hatinya dipenuhi iri dan prasangka. Tak butuh waktu lama, kabar tentang Asep yang kini memiliki cincin misterius menyebar seperti api liar di antara penduduk desa. Mereka yang dulu memandangnya hina karena kemiskinan, kini justru mencurigainya. Pasti dia main pesugihan. Tak mungkin anak miskin bisa punya kekuatan begitu. Bisik-bisik tajam mulai menggema di setiap sudut warung kopi, di pasar, bahkan di tempat ibadah. Setiap langkah Asep di jalanan kini diiringi tatapan tajam, lebih menusuk dari sebelumnya. Beban yang dulu hanya berupa kesepian, kini bertambah dengan gunjingan dan tuduhan yang kejam. Beberapa warga bahkan mulai menebar cerita-cerita bohong. Ada yang mengatakan melihat Asep berbicara sendiri di hutan dengan makhluk tak kasat mata. Ada pula yang mengaku mendengar suara gaib dari gubuk reyotnya di malam hari. Semakin hari, desas-desus itu berkembang liar, seolah menjadi kebenaran yang diyakini semua orang. Orang-orang yang dulu menjauhinya karena dianggap pembawa sial, kini menjauhinya karena takut terkena dampak ilmu hitam yang mereka bayangkan. Anak-anak dilarang mendekati rumah Asep. Bahkan beberapa warga menyarankan kepala desa untuk mengusirnya agar desa mereka aman dari bala. Di tengah badai fitnah itu, muncullah sosok yang jauh lebih berbahaya, Mbah Wanto. Dukun hitam yang selama ini hidup dalam bayang-bayang hutan Karangsari. Ia sudah lama mendengar legenda tentang cincin keseimbangan, dan begitu mengetahui bahwa cincin itu kini ada di tangan bocah miskin seperti Asep, hatinya dipenuhi hasrat untuk memilikinya. Anak ingusan itu tak pantas memegang kekuatan sebesar itu. "Cincin itu seharusnya milikku," geram Mbah Wanto dalam hati. Dengan ilmunya yang hitam, ia mulai mengirim gangguan-gangguan gaib ke gubuk Asep. Suara-suara aneh di malam hari, bayangan hitam yang melintas, bahkan gangguan mimpi buruk yang menguras energi Asep setiap malam. Namun anehnya, Asep tetap kuat. Ketenangan hatinya, keikhlasannya, serta perlindungan gaib dari Ratu Ular membuat semua serangan itu mental begitu saja. Suatu malam, saat bulan-bulat sempurna menggantung di langit, Mbah Wanto akhirnya muncul langsung di hadapan Asep. Dengan jubah hitam panjang dan tongkat dari kayu beringin angker,
Ia menatap Asep tajam dengan sorot mata merah menyala. Serahkan cincin itu, anak kecil. Kau tak tahu kekuatan yang sedang kau pegang. Jika kau menyerahkannya sekarang, aku bisa mengajarimu cara menguasai dunia. Kita bisa hidup kaya raya, menguasai seluruh Karangsari, bahkan dunia gaib tunduk pada kita. Suaranya licik merayu, membungkus racun dalam manis kata-katanya. Namun Asep menatapnya dengan mata yang tegas. Suara hatinya tetap teguh. Sebagaimana pesan Ratu Ular, kekuatan besar datang bersama tanggung jawab besar. Aku tidak menginginkan kekuasaan atau kekayaan. Embah, cincin ini bukan untuk keserakahan. Ini amanah. Lebih baik aku mati daripada mengkhianati kepercayaan yang telah diberikan kepadaku. Kata-kata polos itu membakar amarah Mbah Wanto. Wajahnya berubah menjadi kehitaman, udara di sekeliling mendadak dingin, pertanda badai pertarungan yang jauh lebih besar sedang mendekat. Tapi Asep tak mundur. Ia tahu, ujian sejati baru saja dimulai. Malam purnama itu menjadi saksi pertarungan dua kekuatan yang tak pernah dibayangkan oleh siapapun di desa Karangsari. Angin menderu-deru seolah membawa pesan murka dari langit. Kilatan petir menyambar-nyambar di langit gelap, menciptakan bayangan menakutkan di antara pohon-pohon raksasa. Di tengah lapangan kecil yang dikelilingi hutan itu, berdirilah Asep, bocah yatim piatu dengan keberanian yang melebihi usianya, berhadapan langsung dengan Mbah Wanto yang kini telah berubah menjadi wujud mengerikan. Tubuhnya membesar, kulitnya menghitam seperti arang terbakar, matanya merah menyala seolah api neraka berkobar di dalamnya. Suara tertawanya menggema, membelah malam dengan aura kegelapan. Dengan sekali hentakan tongkat beringinnya ke tanah, Mbah Wanto memanggil pasukan gaib dari dunia hitam. Bayangan-bayangan hitam bermata merah, makhluk-makhluk menyeramkan dengan cakar tajam, muncul dari tanah basah. Mereka mengelilingi Asep, seolah siap mencabik-cabik tubuh mungil itu kapan saja. Namun Asep tak gentar. Di dadanya bergetar energi hangat dari cincin zamrud pemberian Ratu Ular. Dalam hati kecilnya, ia berdoa lirih, meminta pertolongan dari sang pemilik kehidupan. Cahaya lembut mulai merambat dari cincin di jarinya, memancar ke seluruh tubuhnya, membentuk pelindung bagaikan tameng cahaya suci. Melihat perlindungan itu, Mbah Wanto semakin murka. Ia mengeluarkan mantera-mantera gelap yang membuat udara seakan tercekik. Pohon-pohon bergoyang hebat, burung-burung malam berterbangan panik, dan bumi bergetar seakan tak kuat menahan benturan energi hitam dan cahaya murni yang saling bertarung. "Hancur kau, bocah sok suci!" teriak Mbah Wanto sambil melemparkan semburan asap hitam ke arah Asep. Namun sebelum asap itu menyentuh tubuhnya, seberkas cahaya hijau terang benderang memecah kegelapan. Ratu Ular muncul dengan keanggunan dan wibawanya. Di belakangnya, ratusan ular besar berjajar, melingkar sebagai pagar pelindung Asep. "Cukup, Wanto. Kau telah melampaui batas. Kekuatan yang kau cari bukanlah milikmu. Alam menolak keserakahanmu." Suaranya menggema dalam keheningan mencekam. Dengan gerakan tangan yang halus, ia memanggil kekuatan alam. Akar-akar pohon bangkit dari tanah, melilit kaki para makhluk kegelapan, menahan gerak mereka. Angin menjadi sekutu Asep, meniup asap hitam menjauh, sementara sinar bulan purnama menyinari lapangan pertempuran itu bak sorotan surgawi. Asep, yang kini dilindungi oleh kekuatan penuh dari Ratu Ular, merentangkan tangannya, dan cahaya zamrud dari cincinnya melonjak ke langit, membentuk pusaran cahaya raksasa. Cahaya itu menghisap kegelapan, melumpuhkan pasukan hitam satu persatu. Mbah Wanto berusaha melawan, namun kekuatannya mulai melemah. Tubuh hitamnya meronta saat cahaya murni menembus pertahanannya. "Tidak, aku belum kalah," jeritnya parau. Namun semua telah terlambat. Dengan mantra terakhir dari Ratu Ular, Mbah Wanto terhempas dan dikurung dalam pusaran dimensi gelap yang tak bisa lagi disentuh manusia. Ia dikurung selamanya dalam dunia kegelapan, terisolasi dari segala kehidupan. Ketika semua kembali tenang, angin malam kembali semilir, suara hutan kembali normal. Asep terduduk lemas, namun matanya berbinar dengan kelegaan. Ratu Ular mendekatinya, menepuk pundaknya dengan penuh kebanggaan. "Kau lulus dari ujian terberatmu, Asep. Kebaikan hatimu telah menuntunmu melalui kegelapan ini.
Malam itu menjadi penanda bahwa takdir Asep sebagai penjaga keseimbangan telah benar-benar lahir. Setelah badai besar itu berlalu, kehidupan Asep perlahan mulai menemukan ketenangan. Desa Karangsari yang dulu penuh dengan kecurigaan dan fitnah, kini mulai berubah. Warga desa yang menyaksikan keberanian Asep melawan kegelapan, mulai membuka mata mereka. Perlahan, satu persatu dari mereka datang meminta maaf. Mereka menundukkan kepala, menangis, dan mengakui dosa-dosa lisan mereka yang telah begitu tega memfitnah anak yatim piatu yang sebenarnya berhati suci. Asep menerima semuanya dengan lapang dada. Bagi Asep, pengampunan jauh lebih ringan daripada memikul dendam. Ia sadar, sebagian besar manusia mudah tersesat oleh ketakutan yang mereka ciptakan sendiri. Namun di balik semua itu, sebuah takdir indah lainnya tengah menantinya. Suatu sore yang sejuk, ketika Asep sedang membersihkan mata air di tepi hutan, muncullah sosok yang membuat jantungnya berdegup kencang. Seorang gadis jelita, berwajah lembut, dengan rambut hitam legam yang tergerai indah. Ia mengenakan kain putih berkilauan seperti embun pagi, dan senyum manisnya memancarkan kedamaian luar biasa. Dialah Ayu, cucu dari Ratu Ular. Ayu selama ini diam-diam memperhatikan Asep dari dunia gaib, menyaksikan keteguhan hatinya, keberanian, serta ketulusannya dalam menjaga keseimbangan. Hatinya yang murni pun perlahan jatuh cinta pada sosok manusia sederhana yang tak pernah silau oleh kekuasaan itu. Pertemuan mereka bukanlah sekadar kebetulan. Ada getaran yang berbeda dalam hati keduanya. Setiap percakapan di antara mereka seolah mempererat benang takdir yang sudah lama dirajut oleh alam. Asep yang selama ini hanya mengenal sepi, merasakan kehangatan baru saat berbicara dengan Ayu. Mereka berbagi mimpi sederhana, tentang kehidupan damai, tentang desa yang makmur, tentang cinta yang tumbuh bukan karena kekuatan, tapi karena keikhlasan hati. Ayu, aku ini hanyalah manusia biasa. Dunia kita berbeda. Tak mudah bagimu meninggalkan duniamu hanya demi aku, ucap Asep dengan nada canggung, menundukkan kepalanya. Namun Ayu, dengan senyum penuh keyakinan, menggenggam tangan Asep. Bukankah cinta itu tentang pengorbanan? Aku tak butuh tahta. Aku tak butuh keabadian. Aku hanya ingin bersamamu. Biarlah aku menjadi manusia biasa, agar kita bisa berjalan di dunia yang sama, menua bersama, dan membangun kehidupan yang penuh keberkahan. Kata-katanya seperti embun yang menyejukkan luka lama di hati Asep. Mata mereka saling menatap dalam, hingga takdir cinta itu pun diikrarkan oleh keduanya. Dengan restu dari Ratu Ular dan seluruh makhluk alam, Ayu pun menjalani prosesi suci pelepasan wujud gaibnya. Ia perlahan berubah menjadi manusia seutuhnya, meninggalkan segala keabadian dan kekuatan yang dulu dimilikinya. Mereka menikah dalam sebuah upacara sederhana di tepi hutan, dihadiri oleh seluruh warga desa, makhluk-makhluk gaib, dan bahkan para binatang hutan yang seolah turut memberkati. Tangis bahagia bercampur haru mewarnai hari itu. Desa Karangsari yang dulu penuh kegelapan, kini dipenuhi cahaya cinta dan pengampunan. Asep yang dulu sendirian, kini memiliki keluarga yang ia impikan seumur hidupnya. Seiring berjalannya waktu, di bawah kepemimpinan Asep dan Ayu, Desa Karangsari perlahan menjelma menjadi sebuah surga kecil yang penuh kedamaian. Tanah yang dulu kering karena kelalaian manusia kini kembali subur. Hutan-hutan yang sempat rusak akibat keserakahan perlahan tumbuh hijau kembali berkat kesadaran baru yang mereka tanamkan kepada seluruh warga. Asep dan Ayu tidak hanya membangun rumah-rumah baru yang kokoh, tetapi juga membangun jiwa-jiwa baru yang mulai paham arti keseimbangan antara manusia dan alam. Setiap pagi, mereka mengajak warga bersama-sama menanam pohon, membersihkan sungai, dan mengajari anak-anak tentang pentingnya merawat bumi yang selama ini menjadi sumber kehidupan mereka. Lebih dari sekadar pemimpin, Asep dan Ayu menjadi guru, sahabat, dan orang tua kedua bagi banyak anak-anak di desa. Mereka mengajarkan bukan hanya ilmu pengetahuan dunia, tetapi juga kebijaksanaan hati, bagaimana memaafkan, bagaimana bersyukur, dan bagaimana berbagi meski dalam kesederhanaan. Di setiap sore menjelang maghrib, Asep sering terlihat duduk di bawah pohon beringin tua, dikelilingi anak-anak desa yang mendengarkan kisah-kisahnya. Ia bercerita bagaimana kebaikan sekecil apapun bisa membuka jalan takdir yang luar biasa.
seperti yang pernah ia alami ketika menolong seekor ular yang terluka di hutan. Ayu pun menjadi panutan bagi para wanita desa. Dengan kelembutan hatinya, ia mengajarkan para ibu cara merawat anak dengan penuh kasih sayang, cara mengelola hasil bumi, hingga cara menjaga keharmonisan rumah tangga. Kehadiran Ayu seperti membawa sentuhan surga ke desa yang dulu hanya mengenal kerasnya hidup. Senyum lembutnya menjadi penghapus air mata para wanita yang dulu kehilangan harapan. Apa yang dulu hanya mimpi sederhana bagi Asep, kini telah menjadi kenyataan indah yang bahkan melebihi harapannya. Ia yang dulu hidup sendirian di gubuk reot, kini berjalan berdampingan dengan cinta sejatinya, membangun peradaban kecil yang penuh berkah. Para tetua desa sering berkata, kisah Asep dan Ayu bukan sekadar kisah manusia dan makhluk gaib, tapi kisah bagaimana hati yang bersih mampu menaklukkan gelapnya dunia. Lambat laun, kisah mereka menyebar ke desa-desa sekitarnya, bahkan ke negeri jauh. Banyak orang datang untuk belajar dari mereka, bukan hanya soal bagaimana membangun desa, tapi bagaimana membangun hati. Karangsari pun dikenal sebagai desa harmoni, tempat manusia hidup berdampingan dengan alam, tempat dendam dikubur, fitnah dihapuskan, dan kasih sayang dijunjung tinggi. Dan setiap malam, ketika angin lembut berhembus dari hutan, suara dedaunan yang bergesekan seolah membisikkan legenda abadi tentang Asep si anak yatim piatu, dan Ayu sang putri gaib, yang cinta dan pengorbanannya telah mengubah dunia. Kisah mereka tetap hidup, bukan dalam buku tebal, tetapi di hati setiap orang yang percaya, bahwa sekecil apapun kebaikan, ia bisa menjadi benih bagi keajaiban yang tak terbayangkan.